merasa bingung. Sedang kita adalah menyambut Yesus Kristus yang lahir. Katakan amin, saudara. Yang di dalamnya diprogramkan oleh Allah supaya semua memuji memuliakan Tuhan, supaya semua berseru kepada Tuhan, supaya semua untuk merayakannya, sembari dalam semua dalam segenap hati, supaya menyampaikan atau mengabarkan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus yang lahir adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Shalom, saudara. Saudara pun jangan hanya sebagai pendengar, tetapi lakoni, lakukan, supaya kita hidup di tengah peralihan-peralihan waktu ini seperti alam mengalihkan semua pandangan untuk tidak terpesona dengan dunia dengan segala keadaan, melainkan adalah supaya mengarah kepada Kristus Yesus Tuhan Allah yang penuh dengan berkat dan kasih karunia. Amin, saudara. Saya bacakan firman Tuhan untuk dikutip hari ini. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik, saudara-saudara, maka saya bacakan, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-7-nya berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Maka hari ini saya sampaikan kepada saudara, beralihlah untuk menetap pada Tuhan. Dalam ketetapan itu begini, saudara-saudara, sebagai seorang anak di dalam keluarga itu, tetaplah menjadi anak yang baik. Amin. Menetaplah di dalam rumah itu, jangan pindah-pindah ke sana kemari, atau jangan banyak hidupmu di luar rumah itu. Hari ini bertautan dengan apa yang dimaksud tentang beralihlah untuk menetap pada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Shalom. Sebab gangguan banyak, saudara. Ini yang saya khotbahkan kepada kita sekalian. Gangguan itu apa? Daya tarik bumi, daya tarik dari setiap apa yang ada di dalam dunia juga, daya tarik dari kesempatan-kesempatan yang lain, ataupun keindahan alam serta segala isinya yang lain yang sedang menyita waktu kita hari ini. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kita ini perlu beralih dan menetap pada Tuhan. Karena jikalau kita menetap pada Tuhan, apa yang akan terjadi? Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, yang pertama adalah menetaplah pada Tuhan supaya terjadi ketetapan Allah untuk menjadi prioritas hidup di dalam engkau melakukan segala perkara-perkara yang besar. Sambut dengan kata amin. Shalom. Alkitab itu yang berkata supaya kita hidup beralih dari cara dunia, kesempatan di dalam dunia, hidup secara duniawi untuk menetap pada Tuhan. Dan Tuhan akan mau kerjakan. Dia berkata begini, pergilah, aku akan menyertai kamu, menetap pada Tuhan, dan aku akan melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Bukan untuk orang yang tidak menetap, tetapi yang tetap, punya kepribadian cinta Tuhan, punya kepribadian percaya kepada Tuhan, punya kepribadian pengharapannya sebenarnya saya lagi sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Saya mau beritahu saudara-saudara bahwa dia sendiri menggenapi segala firman. Harus saya katakan ini kepada saudara-saudara rahasia.
ketetapan firman Allah adalah kalau saudara-saudara hidup di dalam ketetapan Tuhan, yaitu firman. Katakan amin. Shalom. Hidupnya Allah di dalam ketetapan oleh Kristus di dalam manusia adalah firman. Tidak ada yang lain, hanya firman. Sebab firman itu, jikalau kita percaya dan kita terima, maka kuasa akan terjadi. Kuasa itu apa? Melakukan segala perkara. Sebab janji Tuhan ini, saudara-saudara, adalah bersama dengan Allah kita melakukan perkara yang besar, dan kamu akan melihat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, dan aku turut bekerja bersama-sama dengan kamu untuk melakukan semua perkara yang besar itu. Tapi hari ini garis bawahi, saudara-saudara, kalau kita menetap, sebab Tuhan tidak pakai orang-orang yang sedang berangan-angan. Sebab Tuhan juga tidak pakai orang yang ada di luar Kristus, di luar Tuhan. Apa katanya tentang di luar Kristus? Saya bacakan aja firman Tuhan yang berkata, aku mengukur anggur dan kamulah ranting-rantingnya, artinya meletakkan, saudara-saudara. Shalom. Menetap. Dan pekerjaan iblis dengan baik, saudara-saudara, memutuskan, mematahkan, membinasakan. Tapi kalau kita tetap menjadi ranting, hidup pada pokok itu, menetap pada pokok anggur itu, kita terus akan diberkati. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Bukan saja untuk berkat, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi di luar Kristus dengan baik-baik, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengar itu, saudara-saudara. Alangkah sangat bijaksananya kita ini, jikalau hidup menetap pada Kristus Yesus Tuhan adalah supaya semua hal, dalam segala hal, dalam setiap langkah, maupun motivasi dan ketentuan, semangat untuk maju ke depan, kita tetap di dalam Tuhan. Itu yang dimaksud. Maka rancangan-rancangan luar biasa dan segala pekerjaan luar biasa atas kamu untuk melakukan segala perkara. Perlu saya memberitahu, sebenarnya perkara apa yang mau kita lakukan hari ini? Kita harus supaya kita menjadi saksi. Saksi itu apa, saudara-saudara? Oleh karena perbuatan Allah, engkau melekat di dalamnya, engkau diberkati dan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dunia melihatnya. Shalom. Dan dunia pun akan berkata, luar biasa itu si Naomi, luar biasa itu anak-anak Tuhan. Di mana gerejanya? Bagaimana caranya dia sehingga dia dapat melakukan perkara yang besar dengan luar biasa dan hebat? Maka datang orang berbondong-bondong menjadi berkat di hadapan Allah. Maka itulah lipat ganda, lipat beratus kali lipat berkat-berkat untuk perhatiannya kepada saudara-saudara. Jikalau kita sudah menjadi saksi dengan tepuk tangan. Sekali lagi perlu saudara hati-hati bahwa yang menjadi saksi dan keteladanan yang ada di dalam Kristus dan melakukan perkara-perkara yang besar, ada banyak hambatan dan tantangan, termasuk karena lapar. Ada Natal, terlalu panjang matanya, kelaparan matanya, dia belum begitu. Yang seperti ini tidak diberkati karena tidak sampai ke gaji iblis. Shalom, shalom. Kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara, melekat pada Kristus ada kuasa besar dan tanda-tanda ajaib itu yang menonton. Katakan amin, saudara.
supaya saudara-saudara berani sekarang ini untuk menyatakan bahwa di dalam setiap kesaksian kita akan berkata begini, bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena Kristus Yesus Tuhan yang melakukan perkara besar dalam aku. Amin, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi. Supaya itulah kekuatan, itulah pernyataan yang ada di dalam lingkupmu di tengah kehidupan dan pelayanan, bahwa Allah bekerja dengan luar biasa. Ayatnya berkata begini, saya ingat tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Shalom, saudara. Untuk menjadi kesaksian itu adalah bertindak berjalan karena percaya. Amin, saudara. Bukan karena omongan. Percaya itu adalah tindakan begini. Engkau berani menyeberang lautan sekalipun banyak mara bahaya, karena engkau harus menyeberang bersama dengan Kristus Yesus. Engkau dengar ini. Shalom, saudara. Kalau engkau mau sampai kepada tujuan, berhasil di depan, percaya saja kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Dia. Amin, saudara. Tanda-tanda tetap akan menyertai. Lihatlah pelayanan ini 30 tahun ke depan. 30 tahun sudah kita lalui ke depan, susah. Semua akan tanda-tanda ini. Sehingga aku akan berkata untuk beberapa kalinya barangkali, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhanlah yang memberikan tanda-tanda. Seluruhnya karena Tuhan yang melakukan segala perkara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, dua hal ini saya mau beritahu begini. Soal setan-setan. Artinya, saudara-saudara tidak kelihatan lagi terganggu. Ada banyak pertanyaan, kelemahan, termasuk kemiskinan. Tidak akan ada lagi. Karena tandanya akan mendaki saudara. Kalau demikian, jika ada kemiskinan di tengah-tengah kita, hanya karena lapar pun masih marah-marah dengan baik-baik, berani dari hal yang seperti itu untuk mendatang kepada Tuhan. Peluk dia. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Aku memiliki kesaksian yang hidup. Shalom, Bina. Jangan tidur dulu. Shalom. Aku sampai dengan hari ini, walaupun tidak gemuk, langsing, kesehatan luar biasa. Karena apa? Aku sudah takutkan yang namanya hal-hal soal karena makan, soal karena lapar, soal karena bersungut-sungut karena sesuatu tidak ada. Kita harus berani dari situ. Katakan apa? Jalani aja jalan hidup ini, karena kita tidak tergantung dengan apapun. Tapi di situ akan terjadi mujizat. Shalom. Shalom, saudara. Minggu yang lalu kan saya katakan, ya sudah beralih dari kebiasaan biasa. Payah kali nggak ada tanda, payah kali nggak ada itu, payah kali katanya gini, payah kali katanya. Saya bertipu. Saya bilang, bisa kau telepon dia, bisa dia datang, bawa langsung ke sini. Maka bisa jadi semuanya karena pertolongan Tuhan. Dari apa yang tidak terpikir, dari apa yang kita tidak mampu, dari apa yang ada sesuatu yang tidak ada, Dia akan mengadakan. Sebab digenapilah firman itu yang berkata, bagi setiap orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan itu terjadi adalah ketika saudara-saudara beralih
kepada duduk sebagai orang percaya dan duduk sebagai orang yang beriman. Berikan tepuk tangan kepada jiwa. Ya, baik, semangat ya. 2025 ke depan. Apakah yang disebut dengan tingkatan? Apakah yang dimaksud tentang Yesus Kristus yang memanggil saudara naik ke puncak gunung? Sama halnya seperti Allah berbicara kepada Musa, naik, sehingga dia bertemu dengan Allah. Dalam kesadarannya dia berkata, Allah. Sehingga itulah yang terdengar di Timur Tengah yang berkata, Allah, Maha besar Engkau. Dengar baik-baik. Sehingga aku tidak mampu untuk dekat dengan Engkau, karena Engkau Maha Kuasa, Maha Kudus. Shalom. Itu yang akan terjadi. Dan ini akan terjadi bagimu. Shalom saudara-saudara. Ikut saya 2025 supaya kita melayani. Karena jikalau saya katakan kepada saudara-saudara, hidup aku adalah aku akan lebih fokus lagi untuk memberitakan Injil ke kota-kota ini. Dan tentang itu yang saya maksud kepada saudara-saudara. Kalau saudara ada di Labuhan Batu di Ratu Kamu, ikut berkas-berkas bersama dengan saya. Minimalnya engkau mengutip gandum, mengutip padi yang tercecer. Dengan kata lain, mereka yang lemah, mereka yang ada di luar Kristus, mereka juga yang tidak mengenal Allah, yang masih ada di Labuhan Batu. Itu akan menjadi tugas. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang dimaksud yang ketiga adalah saya akan jadikan menjadi wasit, saudara-saudara. Sebab dalam setiap pertanggungjawaban di tengah kehidupan kita harus terlaksana. Pemerintah aja selalu minta pertanggungjawaban. Namanya LPD, laporan bertanggung. Penggunaan uang dari apa yang sudah dihibahkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat kepada provinsi kepada daerah kepada masyarakat itu. Saudara-saudara, sebab hari ini aku akan uraikan begini dalam pekerjaan Allah juga hal yang sama. Shalom. Sebab itu adalah kebenaran mempertanggungjawabkan hidup kita yang selalu berkata, kasih kau dengan kasih Tuhan, kasih Yesus membalaskan dengan kasih yang darimu. Membangun cinta Yesus selamanya. Sering saudara dengar itu atau saudara nyanyikan? Harus bertanggung jawab. Karena kita bukan berbicara kepada manusia yang bermental bebas, melainkan kita adalah berbicara dan memuji kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Maha Besar. Berikan tepuk tangan buat dia. Sebab itu kata firman Allah, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Shalom saudara-saudara. Ini dulu. Jadi setiap saudara-saudara untuk memperoleh setiap apapun yang dari Tuhan dalam pengharapanmu, saudara harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Artinya saudara-saudara, bahwa jemaat yang ada yang sudah dewasa, maka dewasalah di hadapan Tuhan, bukan jemaat anak-anak. Waktunya bagi saudara-saudara disampaikan ini, karena kalau anak-anak
Sebentarnya dikatakannya itu nanti ini mak, ini pak, tapi lupa dia. Shalom. Tetapi orang dewasa memintanya dari hatinya, dari batinnya, sehingga kalau kita akan memberi sebagai orang tua dengan baik-baik, pasti diingatnya dan dia akan merasa adalah betapa perlunya untuk dipertanggungjawabkan kasih daripada orang tua itu kepadanya yang diterimanya, sehingga dia berjanji, aku pulang dari perantauan akan membawa sesuatu, dan aku tidak akan pulang sebelum aku mendapatkan sesuatu untuk membalas jasa budi baiknya orang tua. Shalom. Hal yang sama, saudara sebagai jemaat yang berkata, Bapakku sayang. Shalom. Shalom. Itu semua harus dipertanggungjawabkan. Saya menyampaikan saudara sekalian adalah akhir-akhir di tahun 2024 ini yang perlu saudara akan pertanggungjawabkan, supaya masa yang ada ketika kita mempertanggungjawabkan 2024 tidak terbawa lagi segala kelemahan, kekurangan, kesilapan ke tahun 2025. Amin saudara. Amin saudara. Saya mendewasakan saudara-saudara juga. Cara yang baru untuk menyampaikan kepada orang tua adalah dengan pasti, mantap dan tepat. Kalau saudara pakai bahasa Batak, berkatalah begini, somo persal kuni tahun dan tahun baru langsung lalu nami kecewakan dan dua-dua Bapak dan sampai sedereso nih langsung gue makatai pola laling pangalah ko 2025 langsung muda kau so dengan baik ini. Shalom. Aku tidak akan pulang dari perantauan kalau tidak bisa menyembuhkan engkau dan memulihkan engkau, hai orang tua. Ini gentleman ini. Aku akan beralih dari Yeristo menjadi Yes, to. Amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus supaya hidup kita jangan gini-gini aja. Itu yang saya maksud. Saya pun sebagai hamba Allah, kalau gini-gini aja tidak tercapai untuk ke kota-kota di dunia, betapa malang nasibku. Tetapi aku sebagai orang yang bijaksana, aku sudah membuat konsep untuk tahun 2025. Aku tidak sembarang untuk melangkah. Aku tidak sembarang untuk melakukan sesuatu ke depan. Shalom. Aku pun menggenapkan firman Allah. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan langkah-langkah sebagai seorang petinju adalah petinju bukan amatir, tapi petinju internasional. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Aku akan berkata dalam hatiku, kau jangan ngomong saja. Amin saudara. Amin saudara. Ya, sebab itu setiap kita saudara-saudara yang hari ini dipanggil untuk masuk di dalam tahun 2025, maksud Tuhan adalah masih banyak hal yang harus dikatakan kepadamu, masih banyak hal yang mau dilakukan bersama denganmu, masih banyak hal keberhasilan yang akan dikerjakan bersama denganmu. Hari ini akan dilakukannya untuk 2025. Kau menjadi hamba yang luar biasa. Amin firman-Nya.